Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Bulan Oktober tahun 2017, Amerika Serikat akhirnya mempublikasikan dokumen-dokumen rahasia mereka terkait dengan Indonesia terentang pada tahun 1964 sampai 1968 yang mengatasnamakan lembaga-lembaga NSA, NDC, dan NARA yang melibatkan 39 dokumen 30.000 halaman. Isi dari dokumen itu sangat luar biasa dan saya pikir memang harus dipertimbangkan untuk masuk ke dalam narasi yang bisa mengubah sejarah Indonesia. Baraya bisa klik sekarang linknya, nah itu linknya sudah disediakan di situ, itu Baraya silakan baca sendiri, ada 30.000 halaman di situ. Tapi intinya adalah bahwa dokumen-dokumen itu menyebutkan sekitar 40 kali nama Soeharto yang semuanya dikaitkan dengan peristiwa penggulingan Pak Karno dan penghapusan PKI. Nah, di situ Soeharto itu digambarkan sebagai orang yang menjalin hubungan rahasia dengan lembaga-lembaga militer dan mata-mata Amerika Serikat untuk melakukan kudeta secara sembunyi-sembunyi, begitu, dengan korbannya adalah Pak Karno. Kenapa Amerika Serikat dan Soeharto harus melakukan kolaborasi untuk menggulingkan Pak Karno? Dalam hal ini kita memang menemukan ada banyak sekali kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak yang saling bertemu dan saling bisa memenuhi kebutuhan. Kita lihat dalam kacamata, Amerika Serikat, Bung Karno itu kan sudah keterlaluan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih kiri, ke arah komunisme. Entah karena Soekarno itu bikin poros Jakarta Peking Pyongyang, kemudian bikin Ganevo sebagai olimpiade tandingan, bikin Konevo sebagai PBB tandingan, kemudian mulai banyak marah-marah terhadap Amerika Serikat, termasuk mengatai Amerika Serikat sebagai iblis yang harus disetrika dan ya yang semacam itu. Hancurkan kekuasaan Amerika. Amerika kita setrika. Inggris kita linggis. Amerika kita setrika. Inggris kita linggis. Amerika kita setrika. Inggris kita linggis. Nah, ditambah lagi dengan di dalam negeri Soekarno pun berupaya untuk mengkomuniskan Indonesia dalam tanda kutip dengan mendirikan sebuah ideologi baru yang namanya Nasakom, nasionalis agama komunis, dan menempatkan PKI menjadi salah satu organ penting kekuatan Indonesia pada waktu itu. Selain juga kalangan agama, kalangan nasionalis, kalangan tentara dan komunis. Nah, ini tuh benar-benar membuat resah Amerika Serikat karena kalau misalkan kita melihat tahunnya, pada waktu itu geliat komunisme di Asia Tenggara memang sedang kuat-kuatnya. Vietnam sudah didominasi oleh kekuatan-kekuatan komunis, kemudian Kamboja demikian, Laos juga demikian, Thailand terancam, Myanmar OTW ke arah sana begitu kan. Kalau misalkan Indonesia pun ada pada akhirnya menjadi komunis, maka itu menjadi sangat meresahkan buat Amerika Serikat. Nah, di sisi lain, Pak Harto juga memiliki kepentingan untuk bisa menggulingkan Pak Karno. Karena apa? Karena dalam hal ini Soeharto itu adalah seorang militer, seorang tentara yang sejak awal didoktrin untuk menjadi seorang nasionalis. Dan karena dia menjadi seorang yang nasionalis, maka dia harus bersengketa dengan kelompok-kelompok internasionalis. Kan komunis PKI itu internasionalis karena mereka bagaimanapun akan terhubung dengan Komintern, akan terhubung dengan komunisme global dan sebagainya, dan pada akhirnya bisa aja melebur Indonesia menjadi satu kekuatan besar, menjadi bagian dari komunisme internasional, kan begitu. Dan ditambah lagi Pak Harto itu benar-benar marah kepada Bung Karno karena Bung Karno itu terus-terusan menjual ideologi kepada masyarakat. Padahal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia itu makan, kesejahteraan, kemakmuran, bukan ideologi tentang bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan lain sebagainya. Bukan itu. Dan ditambah lagi memang Pak Harto itu punya ambisi pribadi bahwa dirinya tuh semestinya jadi presiden dan bahwa dirinya itu harus melenyapkan pesaing-pesaingnya di tentara dan itu hanya bisa dilakukan ketika beliau harus menjadi presiden. Nah, dua kepentingan besar antara Amerika Serikat dengan Soeharto itu pada akhirnya benar-benar terkolaborasi dan akhirnya terbentuklah sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa G30S. Ya betapapun kita harus memahami bahwa Pak Harto dan Amerika Serikat atau CIA
itu tidak menjadi aktor tunggal dalam hal itu, tetapi bahwa keterlibatan mereka dalam peristiwa itu nampaknya tidak harus disangkal lagi sekarang, begitu kan? Nah, oke, ceritanya kolaborasi itu terjadi dan akhirnya memang benar peristiwa G30S itu terjadi dan kemudian itulah yang mengarahkan Pak Karno untuk dinonaktifkan, kemudian menjadi tahanan rumah dan kemudian dilengserkan dan kemudian kabinetnya juga dihancurkan dan meninggal dunia tahun 1970 dan penggantinya siapa? Pak Harto. Dan sejak saat itu Amerika Serikat tentu saja mendapatkan normalisasi hubungan. Kemudian perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat seperti Exxon, Caltech, dan Freeport itu mendapatkan kontrak yang luar biasa besar di Indonesia. Kemudian Indonesia juga akhirnya menjalankan sistem ekonomi yang menguntungkan Amerika Serikat, termasuk afiliasi yang kuat dengan Amerika Serikat untuk menyuplai sumber daya alam kita ke negara itu. Dan kemudian Indonesia menjadi proksi untuk melawan perkembangan dan persebaran komunisme di Asia Tenggara bahkan Asia. Nah, itu adalah keuntungan-keuntungan Amerika Serikat setelah mengangkat Pak Harto. Pak Harto dapat apa? Pak Harto juga dapat sesuatu yang bahkan sangat menggiurkan. Yang pertama, pelunasan utang. Jadi sebagian utang-utang Indonesia itu dihapuskan oleh Amerika Serikat. Kemudian mendapatkan bantuan militer dan dukungan Amerika Serikat penuh terhadap pemerintahan otoriter Orde Baru. Kemudian terbentuknya berbagai lembaga-lembaga internasional yang mendukung ekonomi Indonesia. Ya, IGGI, CGI dan sebagainya itu kan pasti di belakangnya itu adalah Amerika Serikat. Dan kemudian Indonesia diterima kembali menjadi anggota PBB. Jadi bisa dibilang Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang pernah keluar dari PBB dan kemudian masuk lagi. Jadi masuk, kemudian keluar, kemudian masuk lagi, itu satu-satunya di seluruh dunia. Nah, keuntungan-keuntungan itulah yang akhirnya menjadikan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat itu baik-baik saja. Nah, tetapi ya sama seperti hukum dan prinsip dalam dunia politik di mana tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan, maka sebenarnya mulai terjadi gesekan-gesekan antara kepentingan Amerika Serikat dengan kepentingan Indonesia. Dan itu dimulai sejak tahun 1970-an, sejak awal itu sudah diketahui. Momen yang paling kelihatan oleh publik itu adalah dalam tanda kutip ya, pencaplokan Timor Leste oleh Indonesia. Jadi pada waktu itu kejadiannya adalah Portugis mau melepaskan negara jajahannya, yaitu Timor Leste. Tetapi ketika mau dimerdekakan, nampaknya orang-orang rakyat Timor Leste itu cenderung pada komunis. Karena kekuatan partai politik yang paling dominan itu adalah Fretilin, yang memang benar-benar orang kiri. Gitu. Nah, Amerika Serikat tidak menginginkan ada negara Asia yang komunis, bahkan ketika itu negara yang kecil sekalipun. Maka Amerika Serikat nanya kepada Pak Harto, "Pak Harto, ayo kita selesaikan ini." Pak Harto juga memiliki kepentingan untuk bisa mengambil alih wilayah itu, karena Pak Harto berpikir bahwa Indonesia itu harus lepas dari frame negara bekas jajahan Hindia Belanda, bahwa negara ini tuh terbentuk atas kesepakatan bukan karena dijajah sama satu bangsa tertentu gitu. Nah, karena itulah maka Timor Leste itu harus dikuasai sama Indonesia sebagai bagian dari Nusantara Raya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena itulah maka Amerika Serikat dan Soeharto berkolaborasi. Ayo kita ambil alih Timor Leste, berikan kepada Indonesia. Kompensasi buat Indonesianya adalah bahwa Amerika Serikat akan melindungi secara diplomatik tindakan-tindakan Indonesia dalam pencaplokan itu, dan Indonesia akan memberikan hadiah kepada Amerika Serikat dengan menghilangnya komunisme di Asia Tenggara Kepulauan. Begitu deal-dealannya itu. Nah, ini menghasilkan friksi di Amerika Serikat sendiri. Kenapa? Karena publik Amerika Serikat melihat bahwa upaya untuk menggabungkan Timor Leste ke Indonesia itu diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran oleh TNI. Nah, ini yang menjadi masalah itu. Di satu sisi Amerika Serikat kalangan pemerintahannya itu memang mendorong Indonesia untuk melakukan itu, bahkan mempersenjatai TNI, tetapi di sisi lain rakyatnya tidak setuju. Ini menghasilkan perseteruan di dalam Amerika Serikat sendiri. Dan
Itu sekali lagi adalah polemik pertama yang terlihat oleh publik. Tahun 1970-an sebenarnya Soeharto itu sudah menampakkan, geliat pemberontakan terhadap Amerika Serikat. Hanya saja tidak terlihat seperti kasus Timor Leste. Apa itu? Misalkan ya pemberontakan terhadap, kebijakan baratnya itu adalah mengadakan revolusi hijau, yang kemudian kita terapkan di Indonesia sebagai panca usaha tani. Nah, ini sebenarnya maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa pemerintah Orde Baru itu mulai melibatkan teknologi tinggi ke dalam pertanian Indonesia yang targetnya itu adalah mencapai swasembada pangan pada tahun-tahun berikutnya dan memang akhirnya tercapai pada tahun 1984 atau 85 lah. Antara segitu Indonesia itu swasembada beras. Nah, ini sebenarnya kabar baik buat Indonesia, tapi kabar buruk buat Amerika Serikat. Sebab gini nih, prinsip dan rumus dari Amerika Serikat itu sebenarnya sederhana. Negara manapun di dunia yang tidak ketergantungan pada Amerika Serikat, maka dia akan menjadi musuh Amerika Serikat. Negara yang tidak membutuhkan Amerika Serikat, maka dia adalah musuh bagi Amerika Serikat. Nah, Indonesia kalau dia sudah swasembada atau Indonesia mengarah menciptakan kebijakan-kebijakan yang akan memandirikan Indonesia, itu akan menyebabkan Amerika Serikat itu tidak lagi dibutuhkan. Dan karena itu maka negara itu akan menjadi musuh Amerika Serikat. Pak Harto tahun 70-an berupaya memandirikan ekonomi Indonesia, memandirikan pangan Indonesia yang pada akhirnya juga akan membuat Amerika Serikat menjadi khawatir. Nah, itu masalah pertama. Masih di tahun yang sama, tahun 1980-an, dekade yang sama maksudnya ya, Pak Harto juga memanfaatkan booming minyak bumi di Indonesia, penemuan kilang-kilang minyak di Indonesia, justru untuk memodali industri-industri di Indonesia. Nah, ini penting bagi Amerika Serikat karena sekali lagi ya, kalau ada negara yang mandiri, independen, tidak tergantung pada Amerika Serikat, dia akan menjadi musuh Amerika Serikat. Indonesia diharapkan oleh Amerika Serikat itu udah ngurusin beras aja, udah ngurusin pariwisata aja, yang baik-baik aja. Tapi Indonesia pada waktu itu memutuskan untuk menjadi negara mandiri. Makanya memunculkan industri dan memanfaatkan temuan kilang-kilang minyak di Indonesia. Nah, Amerika Serikat mulai berpikir berarti kilang-kilang minyak itu harus kita kuasai. Nah, makanya yang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu yang sebelumnya sudah dapat kontrak, itu semakin mencengkram Indonesia dengan berbagai peraturan-peraturan baru yang mereka bikin gitu. Termasuk Freeport dan lain-lain itu, Exxon gitu, dan lain-lain itu semuanya harus dicengkramkan gitu. Dan lebih parahnya lagi itu adalah tahun 1980-an ketika Pak Harto memutuskan untuk melakukan hilirisasi. Pada waktu itu istilahnya bukan hilirisasi, istilahnya itu adalah industrialisasi menengah. Ya, tapi intinya adalah, eee, produk, sumber daya alam Indonesia itu tidak langsung dijual, tapi diolah dulu di Indonesia baru dijual. Nah, ini bikin marah Amerika Serikat. Hilirisasi itu musuh utama bagi negara-negara penjajah neokolonialisme dan neoimperialisme. Karena itu kan selama ini senjata mereka gitu. Nah, jadi ketika Indonesia pada waktu itu mencoba melakukan hilirisasi, maka Amerika Serikat itu sudah benar-benar menjadi semakin marah. Apalagi di tahun 1989 di akhir dekade itu, Pak Harto sampai bikin yang namanya BPIS, Badan Pengelola Industri Strategis. Jadi perusahaan-perusahaan industri di Indonesia ada PT PAL gitu ya, kemudian ada PT Inti dan bahkan kemudian IPTN yang berhasil membuat pesawat terbang di Indonesia, itu benar-benar disokong oleh pemerintah gitu, sampai dibikin organisasinya. Nah, ini kan Amerika Serikat itu kaget, panik. Negara berkembang mana sih yang berani bikin pesawat terbang gitu. Intinya bukan itu, intinya adalah, "Kok lu tiba-tiba pengen mandiri, nanti lu nggak ketergantungan sama gua dong, nanti gua nggak bisa memeras harta kekayaan lu dong ya." Intinya seperti itu. Nah, kemarahan Amerika Serikat inilah yang akhirnya semakin lama semakin membuncah, tapi sama Amerika Serikat tetap ditahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada waktu itu Amerika Serikat masih punya musuh bebuyutan yaitu komunisme. Dan Indonesia partner yang terpercaya dalam memberantas dan menahan pergerakan komunisme di Asia. Jadi Pak Harto sebagaimanapun ya masih harus dipertahankan lah karena komunismenya masih kuat. Nah, tetapi pada tahun 1991 Soviet kan runtuh. Dan itu adalah keruntuhan komunisme secara institusional dan politik
global. Amerika Serikat seneng luar biasa, plus langsung bikin rencana-rencana baru. Di antaranya adalah mereka harus cari musuh baru untuk bisa mempertahankan kedaulatan negara. Kan Amerika Serikat itu gimana caranya untuk bisa mempersatukan, rakyatnya, ya harus punya musuh bersama gitu. Nah, kalau komunisme sudah runtuh, musuh bersamanya siapa gitu? Ya nanti tahun 2021 akhirnya mereka menemukan 2001 ya, maaf, 10 tahun kemudian mereka menemukannya gitu. Tapi sebelum itu mereka juga sedang merancang dan memikirkannya. Dan kebijakan Amerika Serikat yang kedua adalah langsung mengeksekusi kejahatan-kejahatan Soeharto. Jadi Soeharto yang awalnya teman, itu mulai menjauh dari Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, karena Soeharto merasa negara-negara barat Amerika Serikat itu mulai menjauh, maka Soeharto mulai dekat sama Jepang, sama negara-negara Islam. Sampai akhirnya nanti terbentuk ICMI dan lain-lain gitu kan. Jadi bikin break-nya gitulah, Pak Harto itu pada waktu itu bikin break-nya gitu. Ya walaupun nggak institusional gitu ya, tapi bikin semacam itu. Amerika Serikat menjauh, oke nggak apa-apa, kita merapat sama negara-negara ini. Toh Jepang juga maju kan pada waktu itu gitu. Nah, Pak Harto makin membanjiri produk-produk Jepang ke Indonesia begitu. Nah, ini kan bikin kesal dan marah Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat ya mereka itu bermain dengan sangat sabar dan sangat mulus sampai akhirnya muncullah sebuah momentum pada tahun 1996 dan kemudian puncaknya 1997, 1998, yaitu ada krisis ekonomi di Asia. Nah, krisis ini tentu saja tidak dimaksudkan secara spesifik untuk menggulingkan Pak Harto, tidak, sama sekali tidak. Tetapi itu bisa dimanfaatkan untuk menggulingkan Pak Harto. Dan benar saja Pak Harto yang pada waktu itu sudah kehilangan penasehat utamanya, Ibu Tien, sudah mulai ya mohon maaf ya, kemampuan nalarnya berkurang karena usia, kemudian beliau juga sebenarnya sudah ingin, lengser ke Prabon sudah sejak lama dan lain sebagainya, sudah lemah lah artinya, itu benar-benar menjadi sasaran empuk buat penggulingan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, begitu. Nah, apa yang dilakukan Amerika Serikat untuk menggulingkan, pemerintah Indonesia dalam krisis itu? Yang pertama, bikin fitnah-fitnah, bikin narasi dan propaganda bahwa Soeharto itu melakukan korupsi dan menghasilkan uang dari korupsinya itu sampai 15 miliar dolar dan menjadikan Soeharto itu salah satu orang paling kaya di seluruh dunia karena korupsi dari rakyatnya sendiri. Jadi pada awal tahun 1997 itu muncul majalah Times, The New York Times yang menggambarkan betapa kayanya, Soeharto akibat dari korupsi itu. Harus dibilang bahwa Pak Harto itu koruptor, harus diakui itu. Bahkan sebelum menjabat sebagai presiden, Pak Harto itu memang koruptor, tulen beliau itu. Tetapi apakah angkanya sampai sembombastis itu? Ya tentu saja tidak gitu. Cuman itu kemudian dinarasikan, diberitakan, kemudian berita-berita dari New York Times dan The Times itu kemudian disadur, kemudian dipakai, dijadikan referensi oleh media-media lokal di Indonesia. Dan akhirnya gerakan itu benar-benar menggerakkan rakyat Indonesia. Kemudian Pak Harto juga menghubungi kalangan-kalangan oposisi Pak Harto. Di antaranya adalah Pak Amin Rais, Ibu Megawati, kemudian Gus Dur, Sri Bintang Pamungkas, Pak Sri Sultan Hamengkubuwono, kalau tidak salah ya, silakan cek lagi. Nah, kelompok-kelompok itu, diajak untuk berkolaborasi ya dengan atau tanpa mereka sadari untuk menggulingkan Pak Harto. Dan tentu saja mereka mau karena mereka oposisi. Jadi mereka mau, berkolaborasi dengan Amerika Serikat bukan gara-gara mereka antek Amerika Serikat, tetapi gara-gara mereka memang memiliki kepentingan untuk menggulingkan Pak Harto. Gus Dur misalkan menganggap bahwa Pak Harto itu adalah kelompok, orang yang sangat otoriter yang berusaha untuk memberangus kelompok-kelompok Islam. Kemudian Pak Amin Rais itu juga punya misi tersendiri, di antaranya adalah ingin menciptakan demokratisasi liberal di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, pokoknya kelompok-kelompok oposisi itu kemudian ya memiliki hubungan dengan dengan Amerika Serikat dan kemudian bekerja bersama-sama. Kemudian Amerika Serikat juga tentu saja dengan berbagai ngoknya gitu ya, NGO-nya itu menghubungi, kelompok-kelompok aktivis-aktivis mahasiswa dan lain sebagainya, ya akhirnya untuk menggoyang Pak Harto. Dan ditambah lagi, nah ini satu yang mematikan itu, Amerika Serikat datang ke Indonesia dengan wajah IMF, kemudian menawarkan paket-paket bantuan untuk bisa meredakan krisis di Indonesia. Nah ini jebakan Batman yang paling mematikan.
Jadi, nah paket-paket bantuan itu kan menjebak Indonesia dalam 2 hal. Yang pertama itu menjebak dalam, bunga yang sangat-sangat besar. Jadi Indonesia itu bukannya ditolong, tapi malah diinjek semakin dalam, ke dalam krisis yang lebih besar lagi. Karena pada waktu itu utang menjadi semakin besar dan meningkatkan inflasi gitu, dengan adanya bantuan itu. Luar biasa banget itu Amerika Serikat itu pinternya ya. Nah, setelah Indonesia itu terkurung dengan utang yang sangat besar ditambah dengan inflasi, kemudian paket-paket bantuan itu mensyaratkan agar Indonesia itu misalkan menggembosi industrialisasi, menggembosi hilirisasi, menghentikan, perkembangan teknologi, termasuk juga IPTN atau PTDI sekarang, itu digembosinya pada waktu itu. Jadi Pak Harto tidak boleh lagi melakukan industrialisasi, hilirisasi, dan sebagainya, semuanya harus ditangani sama negara lain. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Nah, begitu pinternya. Jadi udah Indonesia tuh makin terjerat, makin terjebak, kemudian upaya-upaya Indonesia untuk menjadi mandiri itu hilang pada waktu itu juga. Dan akhirnya Pak Harto lengser bulan Mei tahun 1998 dan meninggal beberapa tahun kemudian dalam kondisi yang sangat-sangat parah. Meninggalkan Indonesia yang juga sangat-sangat parah. Indonesia di era Pak SBY bangkit, ekonominya bangkit, kekuatannya bangkit, dan sebagainya, tapi tidak sama seperti dulu lagi. Kemandirian Indonesia sudah tergadaikan, kemudian industrialisasi Indonesia sudah tergadaikan, bahkan upaya hilirisasi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, ya sekedar wacana politik saja. Pada akhirnya ketika Indonesia baru mau akan melakukan hilirisasi lagi, kemarin Amerika Serikat datang menghukum Indonesia, kemudian bikin deal-dealan, akhirnya hilirisasi tidak terjadi untuk Amerika Serikat. Nah gitu kan, jadi pokoknya hilirisasi dan industrialisasi itu musuh Amerika Serikat aja. Karena itu akan membuat negara-negara berkembang itu mandiri dan tidak membutuhkan Amerika Serikat. Nah, sekarang Baraya bayangkan, apakah hal yang itu tuh mirip-mirip terjadi sama yang terjadi pada Indonesia? Melemahnya kepercayaan publik kepada pemerintah karena berita-berita korupsi dan lain-lain, gitu. Kemudian ya dan kemudian upaya untuk mencegah hilirisasi dan sebagainya. Apakah seperti itu? Dan fakta bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang itu Prabowo itu memiliki hubungan yang dekat, baik itu kekeluargaan maupun ideologi dengan Pak Harto. Jadi apakah Pak Prabowo itu akan digulingkan sama seperti mantan mertuanya oleh Amerika Serikat? Kita tidak tahu. Simak narasinya dalam kehidupan nyata. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.